Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nuraini, anggota dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, kelompok kami beranggotakan Setia Agustina, kemudian ada Khairunisa Dwi Kusumawati, kemudian ada Wahyu Putri Ambar Arum, dan saya sendiri Nadia Nuraini dan Mbak Galuh Nurani Esaki nanti. Nah, di kelompok 2 ini akan mempresentasikan tentang perfect present tense. Nah, di sini perfect present tense digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Waktu tindakan atau kejadiannya adalah sebelum, sekarang, tetapi tidak spesifik, dan kita seringkali lebih tertarik pada hasil atau akibatnya daripada tindakan itu sendiri. Nah, untuk present perfect digunakan untuk mendeskripsikan satu tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Misalnya, I have lived in Bristol since 1984, dan dengan artinya dan di sini masih tinggal di sana ya. Kemudian yang kedua, present perfect digunakan untuk mendeskripsikan tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai atau berakhir. Contohnya, she has been to the cinema twice this week. Nah, di sini dan minggu ini belum berakhir ya. Selanjutnya yang ketiga, present perfect digunakan untuk mendeskripsikan tindakan berulang dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Contohnya, we have visited Portugal several times. Kemudian, present perfect juga digunakan untuk mendeskripsikan tindakan yang baru saja selesai atau berakhir dan dinyatakan dengan just. Contohnya, I have just finished my work. Selanjutnya, present perfect digunakan untuk mendeskripsikan tindakan di mana waktu tidak penting. Contohnya, he has read War and Peace. Hasilnya atau akibat dari tindakan membaca itu penting. Nah, selanjutnya rumus present perfect tense. Nah, present perfect tense ini dibentuk oleh auxiliary verb, yaitu have atau has, dan verb 3 sebagai kata kerja. Have digunakan untuk I, you, they, dan we, dan sedangkan has digunakan untuk he, she, dan it, atau orang ketiga tunggal. Sehingga rumusnya subject ditambah dengan have atau has, kemudian verb 3. Selanjutnya berikut adalah rumus positif, negatif, dan interrogatif dari present perfect tense. Yang bentuk positifnya yang pertama ada subject plus have atau has plus verb 3. Contoh kalimatnya, I have written a romantic novel. Kemudian yang negatif ada subject plus have atau has plus not karena negatif ya. Kemudian plus verb 3. Contohnya, she has not read a magazine. Dan untuk interrogatifnya dimulai dengan has atau have plus subject dan kemudian verb 3. Contohnya, has she read a magazine? Selanjutnya ada fungsi dari present perfect tense. Yang pertama, berfungsi untuk menunjukkan suatu aktivitas yang baru saja selesai, maka efek dari pekerjaan tersebut masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Biasanya ditambah kata just sebelum have atau has. Contohnya, my father just has come back from London. Selanjutnya, untuk fungsi yang kedua,
digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang pernah dilakukan di masa lalu, namun waktu dari aktivitas tersebut tidak jelas diketahui. Selanjutnya, fungsi yang ketiga berguna untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya, I have called him too many times. Selanjutnya, contoh dari present perfect tense. Ada yang pertama, my daughter cries because she has fallen from her bicycle. Dan masih banyak lagi ya, bisa dipahami dan dicocokkan dengan rumus dari present perfect tense yang tadi. Selanjutnya, ini adalah contoh dari penggunaan tenses. Yang pertama ada subjeknya I, kemudian karena I tadi menggunakan have ya, plus dan itu verb 3, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk contoh yang kedua ada she, he, atau it. Karena she maka menggunakan has ya. Kemudian studied biologi, studied itu verb 3-nya. Dan untuk biologi itu objeknya gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ada 3 contoh soal. Yang pertama, how many times bla 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 the cat today? Dan jawabannya karena cat adalah kata ganti tunggal ya, maka menggunakan has. Dan terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.